hadir pada serangkaian abnormalitas imunologis dan klinis yang dikenal sebagai spektrum infeksi HIV. HIV yang dulu disebut sebagai HPV atau Human Basal Lymphotropic Virus atau LAV adalah virus sitopatik dari famili retrovirus. Selanjutnya ada patogenesis. Yang pertama, perjalanan khas infeksi HIV yang tidak diobati berjangka waktu sekitar 1 dekade. Yang kedua, tahap-tahapnya meliputi infeksi primer, penyebaran virus ke organ fluid, latensi klinis, peningkatan ekspresi HIV, penyakit klinis, dan kematian. Selanjutnya, durasi antara infeksi primer dan progresi menjadi penyakit klinis rata-rata sekitar 10 tahun. Kemudian, pada kasus yang tidak diobati, kematian biasanya terjadi dalam 2 tahun setelah onset gejala. Selanjutnya, peran perawat pada terapi antiretroviral. Yang pertama, ada tujuan. Tujuan antiretroviral adalah untuk mengurangi jumlah virus HIV dalam tubuh hingga ke tingkat yang tidak lagi dapat terdeteksi dengan tes darah. Konsep penting dalam pemberian retroviral adalah yang pertama, penurunan imunitas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain stresor biologis dan psikologis. Yang kedua, ada stres mempengaruhi derajat reaktivitas sistem endokrin imun, yaitu peningkatan sekresi hormon adrenal terutama kortikosteroid dan katekolamin. Secara tidak langsung, stres mempengaruhi melalui perilaku yang meningkat kemungkinan terjadi sakit atau pelukaan, misal mengkonsumsi alkohol dan merokok berlebihan. Yang ketiga, masalah keperawatan pada klien HIV/AIDS dapat dikelompokkan menjadi 4 hal, yaitu ketergantungan. Kemudian, peran perawat meliputi memenuhi kebutuhan biologis, strategi coping, pemberian dukungan sosial, dan dukungan spiritual kepada pasien secara positif selama menjalani perawatan. Selanjutnya, prinsip asuhan keperawatan pasien HIV dalam meningkatkan imunitas klien HIV/AIDS melalui pemenuhan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual perawat dalam menurunkan stresor. Selanjutnya, tujuan pemberian ARF. Manfaat penggunaan obat dalam bentuk kombinasi adalah memperoleh khasiat yang lebih lama untuk memperkecil kemungkinan terjadinya resistensi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan lebih menekan aktivitas virus. Bila timbul efek samping, bisa diganti obat lainnya, dan bila virus mulai resisten terhadap obat yang sedang digunakan, bisa memakai kombinasi lain. Selanjutnya ada cara kerja ARF. Yang pertama, ARF kombinasi lebih efektif karena mempunyai khasiat ARF yang lebih tinggi dan menurunkan viral load lebih tinggi dibanding penggunaan satu jenis obat saja. Yang kedua, kemungkinan terjadi resistensi virus kecil akan, tetapi bila pasien lupa minum obat akan menimbulkan terjadinya resistensi. Yang ketiga, kombinasi menyebabkan dosis masing-masing obat lebih kecil sehingga kemungkinan efek samping lebih kecil. Selanjutnya, jenis-jenis ARV. Yang pertama, selanjutnya ada syarat pemberian ART. Sebelum diberikan ART, pasien harus memenuhi syarat seperti memeriksa laboratorium. Di bawah ini adalah pemeriksaan laboratorium yang ideal sebelum memulai ART apabila sumber daya memungkinkan. Yang pertama, darah lengkap, jumlah CD4, SGOT atau SGPT, kemudian kreatinin serum, urinalisa, HbSAg,
anti-HCV untuk ODE itu atau dengan riwayat IDO. Kemudian gula darah, profil lipid serum, VDRL atau TPHA atau PRP. Selanjutnya ronsen dada, tes kehamilan, PAP smear atau IFA, IMS untuk menyingkirkan adanya CA serviks yang ada pada ODE bisa bersifat progresif. Kemudian jumlah virus atau virus load RNA HIV dalam plasma bila tersedia dan bila pasien mampu. Selanjutnya, konseling pengobatan ARV. Pengobatan ARV untuk infeksi human immunodefisiency HIV atau AIDS adalah pengobatan seumur hidup dengan tujuan menekan replikasi HIV dalam darah sehingga tidak terdeteksi dengan pemeriksaan laboratorium dan pada akhirnya akan memperbaiki kualitas hidup penderita. Kegagalan terapi masih sering terjadi, oleh karena itu ketidakpatuhan untuk minum obat ARV. Kriteria minum ARV dengan adherence. Untuk minum obat ARV, kriteria minum ARV dengan adherence yang baik harus memenuhi ketepatan waktu minum obat, dosis obat yang benar, dan jumlah pil yang harus diminum. Pengobatan dikatakan baik apabila dalam jangka waktu sebelum semua kriteria di atas mencapai 95%. Selanjutnya ada efek samping ARV. Efek samping jangka pendek, yang pertama kehilangan nafsu makan, yang kedua diare, yang ketiga kelelahan, yang keempat depresi, yang kelima mual dan muntah, yang keenam ruam, dan yang ketujuh gangguan tidur. Kemudian efek samping jangka panjang, yang pertama perubahan pada distribusi lemak tubuh, yang kedua kolesterol dan trigliserida atau lipid tinggi pada darah, yang ketiga resistensi insulin, yang keempat berkurangnya kepadatan tulang, yang kelima asidosis laktat, dan yang keenam kerusakan hati. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.